Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Sekali lagi selamat tahun baru, karena kita baru 7 hari di tahun yang baru. Dan kita akan mulai acara All by Grace kali ini di awal tahun. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang baik, kami serahkan acara All by Grace kali ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh diberkati Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerah. Haleluya. Amin. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll be beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Ya, kita tahu sejak kecil sampai kita dewasa, kita butuhkan pimpinan dari seseorang yang setidaknya lebih senior, lebih tahu, lebih pinter, lebih bijak, atau lebih-lebih apalah ya dari kita. Tidak seorang pun yang karena merasa dirinya sudah sempurna sehingga tidak pernah mau terima pimpinan dari pihak orang lain. Selama yang kita dengarkan dan kita ikuti adalah pemimpin yang benar, maka kita akan dipimpinnya ke arah yang benar. Namun patut diakui juga, pernah kita mendapatkan pemimpin yang salah, sehingga
kita dipimpinnya ke arah yang salah dan berakibat fatal terhadap kehidupan kita. Ya, kita baru masuk ke tahun yang baru. Demi keberhasilan kehidupan di tahun 2022 ini, yang baru saja kita tapaki beberapa hari, penting dan perlu ditegaskan. Siapa sebenarnya yang benar dan tepat untuk menjadi pemimpin bagi kehidupan kita? Mungkin Anda katakan, daripada susah cari pemimpin, diri kita sendiri saja yang memimpin. Pasti aman dan berhasil. Memang sah-sah saja jika Anda menjadikan dirimu sendiri sebagai pemimpin. Namun perlu kita jujur dan mengakui bahwa kemampuan diri kita, keterbatasan diri kita, kelemahan-kelemahan, atau mungkin juga sering kita berhadapan dengan dilema sulit bagi kita tentang standar atau tolak ukur antara yang benar dan yang salah, boleh dan jangan, tepat atau tidak tepat ketika harus mengambil keputusan. Saat kita berada di persimpangan jalan hidup, mana harus kita pilih? Mau ikut diri sendiri yang memimpin, ya terasa ada saja kekurangan dan keterbatasan. Mengikuti pemimpin yang lain, baik itu konselor kita, mentor, atau konsultan, guru, pokoknya manusia itu. Mereka juga seringkali kewalahan dengan masalah-masalah yang dihadapi, apalagi terkadang manusia bisa mengecewakan, bahkan bisa salah memimpin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh iman percaya kepadanya, Tuhanlah pemimpin kita yang terbaik, yang tidak pernah salah, tidak pernah berubah, tidak pernah kewalahan, tidak pernah mengalami keterbatasan, dan tidak pernah mengalami kebuntuan atau habis akal untuk memimpin kita, untuk mengatur kita, untuk mengarahkan hidup kita. Ya, karena itu harus kita dengan penuh keyakinan kalau kita percaya Tuhan kita adalah pemimpin kita yang terbaik, maka kita akan dengan lantang berani berkata, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Aku tidak usah khawatir, masa depanku sungguh ada, dan aku tahu Tuhanku yang memegang tanganku dengan tangan kanannya yang membawa aku kepada kemenangan. Berarti kita akan aman sentosa jika kita mau menyerahkan seluruh otoritas hidup kita di bawah pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah, yang selalu setia dan penuh dengan kasih sayang, dan Dia adalah pemimpin kita yang terbaik. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. I know who holds the future, and I know who holds my hands. With God things don't just happen, everything by Him is planned. So as I face tomorrow with this problem large and small, I'll trust the God of miracles, give to Him my all. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku bersandar pada Tuhan, ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Oke,
Tema All by Grace di awal tahun kali ini adalah pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Ada 3 alasan yang akan kita bahas pada kali ini. Mengapa kita katakan pimpinan Tuhan adalah yang terbaik? Alasan yang pertama, karena Tuhan adalah Bapa Surgawi yang penuh kasih. Ya, sejak kita percaya, terima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, selain dosa kita diampuni, hidup kita dibenarkan, kita juga diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan mengerti kebenaran tersebut, harusnya kita akan sangat-sangat bangga dan bahagia serta menghargai posisi yang sedemikian. Relasi atau hubungan yang begitu indah, mulia, dan berharga telah kita peroleh karena Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya telah menjadi Bapa, dan kita dapat memanggilnya Bapa kami yang di sorga. Karena itu kita tahu Tuhan Yesus saat Dia mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara berdoa yang baik. Diawali dengan kata Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang di surga. Artinya, walaupun kita secara jasmani, kita memiliki Bapa secara jasmani di dunia, tapi kita masih mempunyai seorang Bapa rohani, Bapa di dalam alam roh kita, dalam iman kita. Itu Bapa surgawi. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dia telah menjadi Bapa kita yang di surga. Kalau kita lihat Bapa jasmani kita di dunia ini, yang banyak keterbatasannya, bisa berubah, bisa lemah, bisa sakit, ya bahkan bisa salah perbuatannya. Bapa di dunia aja mengerti, bertanggung jawab, dan mengasihi, memenuhi kebutuhan. Bahkan Bapa di dunia ini selalu berusaha memimpin hidup kita ke arah yang benar dan yang berhasil. Tidakkah terlebih-lebih lagi kalau Allah Bapa yang di surga, yang tak terbatas, yang tidak pernah berubah, yang tidak menjadi lemah atau sakit, pastilah Dia dapat memimpin kita lebih-lebih baik lagi dan lebih benar daripada siapapun yang menjadi pemimpin kita di dunia ini. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan Roma 8 ayat 32 berkata, Ia, yaitu Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang baru kita rayakan kelahirannya di hari Natal, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oleh karena itu, alasan pertama ini kita camkan baik-baik. Kita memiliki Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Dia telah menjadi Bapa surgawi kita. Saat kita datang pada Dia berkata, Bapa kami yang di surga. Dan ada satu pengungkapan, satu hubungan yang sangat intim dan sangat mesra, sangat dekat. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, adalah Allah yang besar, Allah yang akbar, Allah yang luar biasa, yang maha pencipta, maha segala-galanya. Dia telah menjadi Bapa kita. Dan Dia pasti sanggup memimpin kita, dan kita akan dibawa ke arah yang baik. Karena Dia mengasihi kita dengan amat sangat, bukan hanya engkau dan saya dikasihi, tapi seisi dunia ini. Dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, camkan baik-baik. Kenapa kita berani katakan, pimpinan Tuhan adalah yang terbaik? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Dia telah menjadi Bapa kita yang di surga, dan Dia mengasihi kita. Ya, artinya kita memiliki
Tuhan yang begitu penuh kasih kepada semua umat manusia. Dan dia memimpin kita dengan kasih. Nah, oleh karena kasihnya, dia tidak akan menahan suatu kebaikan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang dikasihnya itu. Misalnya di perjanjian lama, Abram yang akhir namanya berubah menjadi Abraham. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ketiga dapat kita tahu. Apalagi kalau kita mau pelajari lebih lanjut tentang latar belakang kehidupan Abraham itu. Boleh kata Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Tuhan suruh dia tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Kemana? X, kita nggak tahu. Tidak dituliskan Alkitab. Namun inilah perjalanan iman yang Tuhan mau. Abram harus keluar dari lingkungannya supaya bisa terima berkat Tuhan. Jangan berada lagi terus di tempat yang lama. Dengan latar belakang, dengan kehidupan lamanya. Tuhan mau pimpin dia secara langsung. Dengan tujuan Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada Abraham, menjadikan dia bapa atas segala bangsa di dunia ini, dan dia adalah bapa iman, contoh teladan bagi semua orang percaya di kemudian hari. Dan Tuhan sangat mengasihi Abraham, dan akhirnya kita lihat kalau baca dengan teliti di Alkitab, Abraham diberkati Tuhan dengan amat sangat, dan sampai dengan hari ini kita semua yang percaya Yesus Kristus, kita boleh menjadi keturunan Abraham secara iman. Saudari, seberapa bangga engkau terhadap Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang telah menjadi Bapa secara iman kepada Yesus. Kalau engkau pertaruhkan hidupmu ke dalam tangan kuasanya, dialah menjadi pemimpinmu, kita akan aman. Kita akan dipimpinnya ke masa depan yang sungguh luar biasa, yang penuh dengan warna-warni, penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa, yang tak terpikirkan oleh kita saat ini. Oleh karena itu, kita harus ingat baik-baik, Tuhanlah pemimpin kita yang terbaik sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi jika kita menaruh iman percaya kita, taat dan tunduk dan percaya bahwa dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, dia penuh kasih, dia pasti akan memimpin kita ke masa depan yang luar biasa. Oke, alasan kedua, kenapa kita katakan pimpinan Tuhan adalah yang terbaik? Karena Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik bagi hidup manusia. Ya, sangatlah disayangkan memang ada sebagian orang walaupun disebut anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa Sorgawi yang telah memiliki rancangan damai sejahtera dan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada setiap orang-orang yang percaya pada Dia. Dan kita tahu Bapa di dunia ini saja tahu mempunyai rancangan yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapa Surgawi kita pasti telah mempunyai rancangan yang lebih baik dan lebih luar biasa bagi kita semua yang percaya padanya sebagai anak-anaknya. Memang dalam kenyataan, terkadang kita kurang peka, kita kurang menyadari, apalagi memahami rancangan Tuhan yang indah, yang baik, dan mulia bagi kehidupan kita. Setelah beberapa waktu kemudian hari, baru kita sadari bahwa apa yang kita alami, yang kita miliki, bahkan yang kita nikmati sebenarnya telah Tuhan rancangkan dan nyatakan kepada kita sebelum-sebelumnya. Ya, tentang Alkitab, pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan, khususnya para rasul-rasul. Salah satunya adalah Filipus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat ke-26 sampai 39, tiba-tiba suatu malam malaikat Tuhan diutus kepadanya dan menyuruh dia menuju ke selatan. Jadi masih tinggalkan arah dari Yerusalem menuju ke Gaza. Nah, ini namanya Tuhan telah merancangkan sesuatu. Ya, melalui malaikat
melalui messengernya, dia perintahkan Filipus untuk menempuh satu perjalanan. Dan sekali Filipus mengikuti apa yang dikatakan malaikat kepada dia, maka dia bertemu dengan seseorang yang sedang naik kereta kuda. Dan saat itu malaikat berkata, dekati dia. Dan akhirnya ditemuilah siapa yang ada dalam kereta itu adalah seorang sida-sida Ethiopia, seorang pembesar, seorang kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia. Ya, dan saat itu dia sedang membaca kitab Yesaya. Dan saat Filipus bertanya kepadanya, apakah kau mengerti apa yang kau baca? Lalu dia berkata, belum ada yang mengarahkan saya, belum ada yang memimpin saya, bagaimana aku bisa mengerti? Lalu singkat kata, Filipus dipakai Tuhan untuk memimpin sida-sida Ethiopia itu untuk mengerti apa yang dituliskan firman Tuhan dalam kitab Yesaya itu. Singkat kata, dalam apa yang tercatat yang dibacakan dan uraian disampaikan oleh Filipus, akhirnya pembesar ini, kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia ini menjadi percaya kepada Yesus. Dan tibalah mereka di satu tempat yang ada airnya. Lalu dia berkata kepada Filipus, apa salahnya kalau engkau membaptis aku? Maka mereka sama-sama masuk ke dalam air dan Filipus membaptis pejabat tinggi, pembesar, kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia itu di tempat yang ada airnya itu. Setelah itu mereka berpisah dan Alkitab mencatat Filipus dilarikan oleh malaikat dan menghilang dari sida-sida tersebut. Nah, ini namanya Tuhan telah mempunyai rancangan terhadap keselamatan seseorang yang secara logika tidak masuk akal. Ya, waktu saat disuruh dinyatakan Tuhan melalui malaikatnya, mungkin Filipus pun bingung-bingung. Saya sedang ada tugas di sini mengabarkan Injil. Saya sedang ada yang masih belum selesaikan. Saya mesti selesaikan dulu. Tetapi karena malaikat utusan Tuhan menyuruh dia pergi, dia harus menempuh perjalanan. Dia tahu pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Ada terjadi pertemuan dengan seseorang yang Tuhan ingin pertemukan dengan Filipus. Dengan tujuan Tuhan menyelamatkan orang tersebut. Dan akhirnya Filipus mengikutinya, terjadilah keselamatan kepada pembesar tersebut. Waktu kami baru memulai satu gereja cabang di satu kota, datanglah seseorang dan melihat, oh gereja ini ada nyanyi-nyanyinya sangat bagus, lalu ada proyektor, ya ada OHP menyampaikan tulisan-tulisan di tembok kayak orang nyanyi di karaoke, dan dia tertarik dengan layar daripada OHP itu, ya dari dia screen daripada OHP ataupun overhead proyektor itu yang menayangkan tulisan-tulisan itu. Dia melihat, waduh, ini layarnya bisa turun naik ya, sewaktu mau dipakai bisa turun, habis pakai bisa naik. Dia penasaran. Karena penasaran, lalu dia minggu berikut dia datang lagi lebih awal lagi. Dilihat lagi, wah ini layar bisa turun sendiri ya. Oh nanti layar itu bisa naik lagi. Nah orang ini tertarik gereja karena melihat sesuatu di atas panggung tersebut. Dan akhirnya dia jadi betah, jadi selalu datang gereja. Singkat kata, orang ini tahu pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan sudah merancangkan satu rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Maka saudara ini tidak lama kemudian dia menjadi aktivis dalam gereja tersebut. Dan akhirnya naik tingkat lagi. Bukan hanya melayani dalam berbagai bidang. Akhirnya dia pun dilantik
menjadi seorang pendeta pembantu, dan dia bisa melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan bisa membantu sang gembala sidang atau pendeta setempat dengan amat sangat. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketahuilah, pimpinan Tuhan itu pasti adalah yang terbaik. Karena dia bukan hanya sebagai Tuhan yang penuh kasih, tapi dia juga Tuhan yang telah memiliki rancangan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Dalam Mazmur 92 ayat yang kelima berkata, betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancanganmu. Mazmur 33 ayat 11 juga berkata, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11 yang tidak asing lagi buat kita. Sebab aku ini, Tuhan ini namanya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita patut bangga dan bahagia kalau hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, ya, karena pimpinan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Sebab padanya sudah ada satu blueprint, sudah ada satu rancangan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku, dan pasti akan memimpin kita ke arah yang sesuai dengan targetnya, yaitu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan yang membawakan kita damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah pertaruhkan hidupmu, hidupku seutuhnya dalam pimpinan Tuhan. Karena pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Ini adalah alasan yang kedua. Nah, kita mau belajar bersama untuk terima bahwa rancangan Tuhan itu sungguh baik. Dia dari semula dia telah tetapkan bahwa hidupmu adalah tangannya, adalah rancangannya. Ya, rancangan indah. Dia telah siapkan masa depan dengan penuh harapan akan dia berikan kepada engkau dan saya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidup
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, jadi pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Alasan yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, dalam menjalani dan mengisi kehidupan di tahun yang baru ini, 2022. Penting dan perlu dan harus kita tegas percaya bahwa pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Dengan demikian, kita tidak akan ragu dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa kita katakan pimpinan Tuhan adalah yang terbaik? Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bagi Dia tidak ada mustahil. Saat kita menoleh ke masa-masa yang telah kita lalui, katakanlah tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit pengalaman hidup yang dengan jelas membuktikan bahwa pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik pengalaman dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, maupun dalam pelayanan sebagai anak-anak Tuhan yang telah aktif melayani atau sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja di Alkitab Perjanjian Lama, pasal yang ke-17, ayat 9 hingga ayat 16, di sana dicatatkan bagaimana Tuhan memimpin Elia ke satu tempat di Sarfat namanya, dan berjumpa dengan seorang janda. Nah, mungkin Anda bisa merasa bingung, dan saya yakin Elia pun bingung. Kenapa sih saya baik-baik di sini, mau kasih makan aja. Kenapa saya mesti menempuh perjalanan ke Sarfat dan saya harus ketemu dengan janda? Singkat kata, Elia karena sudah mengalami bahwa pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Ya, bagi Dia tidak mustahil. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Buat Tuhan tidak ada yang sukar. Maka dia ikuti pimpinan Tuhan tersebut, dan sampailah dia ke Sarfat dan berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu singkat kata timbul komunikasi antara Elia dengan perempuan itu, dan Elia minta minum. Saat janda Sarfat sedang ingin mengambilkan minum, minta roti lagi si Elia. Seorang nabi udah minta minum, minta air, minta roti. Si janda ini menjawabnya, setelah kami makan, kami akan mati karena kami tidak punya cadangan makanan lagi. Logistiknya habis. Jadi Elia berkata kepada janda Sarfat itu, pulang, buatkan sesuai dengan apa yang kau ingin lakukan. Tapi buatkan aku dulu sebuah roti yang kecil. Dan janda ini yang udah miskin amat sangat, dia percaya nabi Tuhan yang berkata kepadanya, dan dia lakukan. Setelah dia lakukan, dia buatkan roti untuk hamba Tuhan Elia. Elia mengemakannya dan Elia menyampaikan, Tuhan berjanji, minyak di dalam buli-bulimu, tepung dalam tempat penyimpanan tepungmu tidak pernah akan kurang dan tidak pernah akan kosong. Mulai dia buatkan roti kepada Elia, dan mulai saat itu minyak dalam botolnya ataupun tepung dalam tempayannya tak pernah habis untuk mereka bisa hidup berapa waktu lamanya. Saudara-saudari,
Terkadang pimpinan Tuhan itu kita tidak mengerti sebelumnya. Kita bingung, tapi karena kita tahu pimpinan Tuhan adalah yang terbaik, kita hanya percaya dengan iman, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, kita akan menimba segala berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, seperti waktu saya melamar lalu menikah dengan yang sekarang jadi istri saya. Ya, mula pertama banyak orang kontroversi, kita sendiri pun tidak begitu tahu bagaimana rancangan Tuhan bagi hidup kami setelah menikah dan ke depan bagaimana. Namun karena Tuhan bagi Dia tidak ada yang mustahil, kami percaya total kepada Dia. Kami yakin rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan pimpinannya adalah yang terbaik bagi hidupku. Maka akhirnya setelah kami menikah, lalu kami berdoa mulai dari pacaran sampai dengan menikah, sekeluarga besar daripada istri saya itu diselamatkan Tuhan dari latar belakang yang lain keyakinan itu. Dan sekarang di tengah-tengah keluarga besar daripada istri saya, dijumlahin semua ada 13 pendeta. Itulah ajaibnya Tuhan. Ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Tuhan. Asal kita percaya, maka sesuai dengan iman jadi pada kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeremia 32 ayat 17 berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu." Yeremia pasal 32 ayat 27 berkata, "Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Dan dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, "Adakah sesuatu yang sukar bagiku?" Pasti kita berkata, bagi Tuhan tidak ada sukar. Ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan dalam Lukas pasal 1 ayat 37, ya, malaikat berkata kepada Maria yang diketemui dia, dan malaikat berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mari semua kita di awal tahun ini, pertaruhkanlah seluruh hidupmu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena hanya pimpinan Tuhan itulah yang terbaik. Kalau kita sendiri yang memimpin, kita terbatas. Kita bisa berubah. Kita lemah. Kita kemampuannya terbatas. Kita bisa kewalahan. Kita bisa kehabisan akal. Bahkan standar yang bisa kita pakai, apakah ini benar atau salah, boleh atau tidak. Terkadang kita tercemar, terkadang kita kompromi, terkadang kita jadi kebingungan sendiri. Bagaimana harusnya, mana yang harus kupilih. Artinya, kita bukan sebagai pemimpin yang paling tepat dan paling benar. Dan selalu tepat dan selalu benar. Bagaimana dengan manusia yang lain? Manusia lain sama juga. Manusia lain bisa berubah. Manusia lain juga bisa kewalahan, bisa terbatas. Manusia lain bisa juga meninggalkan kita. Manusia yang lain, kalau dia memimpin kita, bisa salah pimpin. Bahkan manusia yang lain yang memimpin kita, bisa-bisa mengecewakan kita. Paling-paling dia minta maaf. "Sorry lah, saya salah pimpin kamu. Harusnya jangan begitu ya." Tapi apa boleh buat? Ya, kita yang menerima konsekuensinya, kita yang menerima akibatnya. Kalau akibatnya kecil-kecil masih mending. Tapi kalau akibatnya fatal, kita salah dipimpin, akhirnya kita terjerumus dan kita akhirnya hancur hidup kita. Siapa yang bisa memperbaiki kita? Yang paling aman, yang paling benar ialah di tahun 2022 yang masih baru ini, baru kita tapaki beberapa hari, masih ada 350 lebih hari yang harus kita tempuh. Percayakan, pemimpin yang terbaik
bagi hidupmu dan hidupku adalah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang penuh kasih. Kasih manusia terbatas, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih manusia bisa berubah, kasih manusia bisa bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak bersyarat dan tidak pernah bisa berubah. Oleh karena itu, Dia mengasihi kita sedemikian rupa, Dia mengasihi seluruh dunia. Dan Dia berikan yang terbaik, yaitu keselamatan, pemulihan, kebenaran dan pembenaran. Bahkan Dia yang akan memimpin langsung hidup kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, itulah Tuhan yang harus kita serahkan otoritas hidup kita, supaya Dia yang mimpin. Pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Karena Dia adalah Tuhan yang sudah memiliki rancangan. Sebelum kau rancangkan sesuatu, mungkin rancangkan sesuatu yang baik, tapi belum tentu bisa tercapai. Mungkin rencana kita itu kelihatannya menjanjikan, tapi suatu hari seiring dengan segala perubahan yang terjadi, bisa-bisa apa yang kita rencanakan itu pun bisa tidak lagi menghasilkan sesuatu yang positif buat kita pada zamannya nanti. Tapi Tuhan yang Maha tahu, ya, Dia lebih tahu daripada siapapun. Dia sudah tahu jauh ke depan apa yang akan terjadi di hidup kita. Kalau kita pertaruhkan otoritas hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Jauh sebelum pandemi, jauh sebelum dunia ini ya diobrak-abrik, dikacaukan dengan adanya virus corona. Masing-masing orang kalau dia renung kembali, pasti akan menyadari dan mengakui Tuhan kita sudah rancangkan sesuatu yang baik bagi kita sebelum ini terjadi. Namun saat itu mungkin kita menolak, saat itu mungkin kita tidak mau siap-siap, saat itu mungkin kita tidak percaya. Berbahagialah bagi yang percaya dan taat. Nah, saat keadaan menjadi runyam, saat keadaan menjadi chaos, orang yang mau taat pada rancangan Tuhan, dan dia akan berkata, pimpinan Tuhan sungguh adalah yang terbaik. Dia tidak pernah salah. Dan Dia tidak pernah salah pimpin. Kita ikuti, kita pasti aman, sentosa di tengah-tengah pandemi, sekalipun di tengah-tengah keterpurukan dalam segala aspek kehidupan. Bagi yang sungguh-sungguh percaya rancangan Tuhan ada yang terbaik, Tuhan yang pimpin, maka Tuhan yang tanggung jawab. Dan kita walaupun berada dan berhadapan dengan berbagai tantangan yang mungkin sangat berat bagi kita, namun di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah krisis, bahkan kritis sekalipun, kemuliaan Tuhan Dia nyatakan. Berkat Tuhan Dia curahkan. Banyak orang yang sungguh hati percaya pada pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Mereka mengalami yang positif, yang produktif, penuaian di tengah-tengah ketidakmungkinan. Dan kalau kita percaya pimpinan Tuhan adalah yang terbaik, bagi Dia tidak ada mustahil. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, pimpinan Dia walaupun sementara kita tidak mengerti, nanti kalau kita percaya dengan sungguh hati, nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang tak mungkin pun menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang udah rusak bisa dibetulkan. Ya, yang sangat-sangat membahayakan kita, Tuhan bisa hilangkan. Bahkan musuh pun bisa diperdamaikan. Segala yang tidak mungkin, Tuhan bisa membuatnya jadi mungkin. Karena Dia adalah pemimpin yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan dalam Yesus Kristus yang Tuhan berikan pada kami, yang olehnya kami hari ini boleh jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang maha besar, maha kuasa, maha tahu, maha kasih, dan maha hadir. Engkau adalah Bapa kami
dengan iman kepada Yesus, Engkau Bapa Surgawi kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Bapa yang telah merencanakan segala yang baik bagi hidup kami. Rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau juga Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kami betul-betul sungguh hati taat, percaya, sungguh-sungguh pimpinan kami yang terbaik adalah Engkau, maka kami kan sangat terkesima. Sangat-sangat terkagum-kagum dan terheran-heran untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang lampau, sekarang maupun hari-hari mendatang. Tuhan, tolong kami semua umat-Mu, setelah kami mendengar uraian tadi, kami mau Tuhan, serahkan kepemimpinan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Karena manusia bisa terbatas, manusia bisa berubah, manusia bisa kewalahan, manusia bisa mengecewakan. Namun Engkau Tuhan yang pasti tidak pernah berubah, tidak pernah bisa ada yang membatasimu, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, Engkau Tuhan yang tidak pernah kewalahan. Kasih-Mu, kasih yang tidak bisa dibatasi. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu adalah kasih yang tidak terbatas. Bahkan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Karena itu Tuhan, biar kami semua mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu yang siap memimpin dan siap memandu kehidupan kami ke arah yang semakin hari semakin baik. Walaupun hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami tahu Tuhan, kalau Engkau menjadi gembala agung kami, Engkau yang memimpin kami, pimpinan-Mu Tuhan adalah yang terbaik. Dan kami akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penuh dengan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang belum kami raih pada tahun yang lalu, apa yang terhilang dari kami, apa yang kami belum capai, apa yang kami rindukan, yang kami belum dapatkan Tuhan. Atau ada masalah-masalah yang kami belum selesaikan. Kami percayakan di tahun 2022 ini, saat kami serahkan kepemimpinan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan kami akan melihat Tuhan, Engkau yang memimpin kami, pasti pimpinan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau datang tunduk diri padamu. Kami mau percaya dengan sungguh hati, taat pada apa yang Kau janjikan di awal tahun ini. Dan kami mau pertaruhkan masa depan kami seluruh tahun ini, dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, dan kami proklamirkan Tuhan, karena Engkau memimpin kami akan aman sentosa sampai ke akhir tahun pun. Kami saat bertemu di akhir tahun, kami akan sangat-sangat bangga dan bahagia, karena sepanjang tahun pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu adalah sungguh-sungguh sangat ajaib dan luar biasa yang kami telah mengalami, yang telah kami terima, dan yang kami telah lihat dengan mata kepala kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari umat Tuhan, taruh dua tangan-Mu di atas dadamu, tanda engkau menyerah kepada Tuhan, tanda engkau berserah kepada Tuhan, tanda engkau menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan pimpinanmu adalah yang terbaik. Mari Tuhan, Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang mau menyerahkan kepemimpinan bagi hidupnya kepadamu Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan. Engkau duduk di atas singgasana tahta hidupnya. Engkau yang akan mengambil alih kepemimpinan yang pernah bercokol, yang pernah duduk memerintah mereka, yang selama ini memandu mereka, yang memimpin mereka. Namun Tuhan, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali kegagalan, baik kelemahan yang terjadi. Dan di tahun yang 2022 ini, yang baru kami segar masuki beberapa hari, kami tahu Tuhan, ke depan, jika Tuhan yang mimpin,
Maka pimpinan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Sampai kami ke ujung akhir tahun nanti pun, kami menoleh ke belakang. Sepanjang tahun ini, kehidupan kami, hari-hari hidup kami diwarnai dengan segala hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mujizat mewarnai kehidupan kami. Pimpinanmu adalah yang terbaik. Dan Engkau berjanjikan bagi kami, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi, karena Engkau yang memimpin. Bagimu tidak mustahil, maka yang mustahil bagi kami, mustahil bagi manusia, Engkau akan bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, di luar nalar logika manusia. Dan Engkau lakukan mujizat bagi kami. Dan kami boleh tenang teduh kepada pimpinanmu, karena Engkau Allah yang penuh kasih, dengan kasih agape-Mu, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bersyarat, kasih yang kami bisa definisikan, satu kasih yang berkata walaupun, sekalipun, walaupun kami kadang-kadang tidak yakin, walaupun sekalipun kadang-kadang tidak taat padamu, namun kasih-Mu yang agape itu tetap akan Engkau nyatakan pada kami. Engkau mengasihi kami, mengasihi sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku doakan semua yang menaruh percaya dan menyerahkan otoritas hidupnya kepadamu Tuhan. Mari Engkau ambil alih, Engkau pimpin dan Engkau berkati, dan Engkau pandu mereka, sehingga kehidupan mereka akan diwarnai dengan mujizat dan hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami berserah dan menyerahkan semua umat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya akan doakan untuk Anda di awal tahun. Mungkin selama ini engkau bergumul untuk kerukunan rumah tangga, namun tak kunjung tercapai. Jangan putus asa, jangan putus harap. Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan dirimu menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Setelah engkau mengalami mujizat pertolongannya, pemulihan terjadi, engkau bisa dipakai Tuhan untuk menolong mereka yang mengalami hal yang serupa yang kau alami. Saat ini, pemulihan kehidupan suami istri. Saya mau berdoa. Jika engkau mengakui, engkau membutuhkan untuk pemulihan hubungan suami istri, taruh dua tanganmu di atas dadamu, dan saya mau berdoa. Sebagaimana engkau lakukan mujizat dalam perkawinan di Kana, sebagai mujizat yang pertama. Air yang tawar engkau rubah menjadi anggur yang manis. Bahkan menyelesaikan problematik yang sedang terjadi di tengah pesta pernikahan. Kami percaya Tuhan, rumah tangga pernikahan adalah satu fokus yang engkau taruh sebagai prioritas dalam kehidupan manusia. Engkau mau lakukan mujizat. Karenanya Tuhan, saat ini aku mau berdoa untuk mereka yang mengalami masalah suami istri, hubungan yang retak, bahkan tidak rukun, bahkan terancam di ambang pintu perceraian. Apapun penyebabnya, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, saat ini kau berdoa Tuhan, engkau sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Bagimu tidak mustahil. Aku mau berdoa Tuhan, hati yang keras, hati yang telah membaja, yang tidak bisa memaafkan satu sama lain, bahkan goresan luka yang terlalu dalam, membuat satu luka, membuat satu dendam, akar pahit yang sulit untuk dicabut selama ini. Saat aku berdoa dan dia percaya, dia taruh dua tangannya di atas dadanya, dan dia mau terima mujizat saat ini. Aku berdoa, mari Tuhan kasih agape-Mu yang menerima dia apa adanya, akan saat ini turun atas hati dan hidupnya.
jamah sampai ke relung hati yang paling dalam. Dan dia boleh rasakan, oh Tuhan, sebagaimana Tuhan mengampuni aku harus mengampuni pasangan hidupku. Sebagaimana aku diterima oleh Engkau, aku tidak layak, aku mau terima kembali pasangan hidupku. Bagaimana adanya dia, apapun dia, bagaimanapun dia, apapun luka yang ditimbulkan olehnya. Tuhan, aku mau ampuni sebagaimana Engkau mengampuniku. Mari Tuhan, Engkau berikan kasih yang luar biasa, kasih Bapa, kasih surgawi, turun dalam relung hatinya yang terdalam. Berikan anggur manis, anggur baru. Relasi yang retak, relasi yang macet, relasi yang terancam di ambang pintu perceraian. Saat ini Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setelah acara ini selesai, ada suatu perdamaian di bumi antara dua insan yang dulu pernah bersama-sama bercumbu cinta, saling mengasihi, saling menerima, namun menjadi retak dan dingin dan beku, bahkan jadi bermusuhan. Saat ini terjadi perdamaian. Perdamaian dan dipersatukan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi untuk pernikahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, percaya, terima mujizat. Haleluya. Amin. Aku doa untuk Anda yang dua telinga. Dua-duanya ada bunyi bising. Mendengung, mendenging, suara angin, suara ombak, suara apapun yang sedang terjadi di kedua telingamu. Engkau telah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh. Di awal tahun Tuhan kasih mujizat, Tuhan sembuhkan kedua telinga yang mengalami suara-suara mendenging, mendengung, suara bising. Kalau engkau orangnya, engkau mengalami mujizat, pakai dua jari telunjukmu, taruh di atas lubang telingamu saat ini, dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa, aku hentikan dalam nama Yesus semua suara bising, suara mendenging, mendengung, suara apapun namanya yang mengganggu kehidupannya saat ini dalam nama Yesus. Sembuh, berhenti. Suara bising itu berhenti. Bagaimana caranya? Bukan kapasitas kami untuk mencernanya, untuk mengertinya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup dari jarak jauh pun. Engkau sedang lakukan mujizat. Telinga yang mendenging dan mendengung, sembuh saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Sembuh, sembuh, dan sembuh. Tidak akan ada bunyi-bunyi yang membisingkan dan mengganggunya lagi. Haleluya. Yesus sembuhkan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Bagi engkau yang khawatir, paru-parumu takut ada masalah, pernapasanmu sering terganggu, bukan karena masalah COVID, tapi sudah lama paru-parumu ada gangguan, seringkali napasnya sesak. Apa sebabnya? Engkau sudah berobat, tapi belum sembuh juga. Saat ini minta mujizat. Aku berdoa untuk yang paru-paru ada masalah, pernapasannya ada masalah. Saat ini, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan gangguan paru-paru. Apapun namanya gangguan itu, sakit, penyakit apapun, kerusakan apapun yang terjadi saat ini, Tuhan beresin. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi sembuh, sembuh, sembuh dan sembuh. Haleluya, haleluya. Benjolan di leher sebelah kanan, segede bakso ikan. Saat ini Tuhan sembuhkan benjolan itu. Engkau taruh tanganmu
Di tempat yang ada benjolan yang kamu bisa pegang, kau rasakan saat ini. Coba kamu pegang. Dalam nama Yesus, benjolannya kempes. Saat ini, dalam nama Yesus, benjolan di sebelah kanan bagian lehernya sembuh, kempes, hilang, 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 hilang. Dalam nama Yesus, hilang. Benjolannya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Haleluya. Oke, terakhir buat Anda yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk tahun 2022 ini. Engkau sudah masukkan beberapa lamaran-lamaran ke beberapa perusahaan-perusahaan yang engkau rindu untuk dapat bekerja di sana. Tetapkan hatimu. Engkau nyatakan kepada Tuhan, yang ini adalah yang terbaik Tuhan. Aku senang dan sesuai dengan kemampuanku. Dan aku mau sungguh hati menjadi saksimu, menjadi alatmu untuk bekerja, membantu perusahaan itu, untuk memajukan perusahaan itu. Lakukan mujizat bagiku Tuhan, aku dapat kerja di sini. Dengan iman, kamu katakan saat ini, dalam nama Yesus, lamaran kerjamu diterima dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diterima. Engkau diterima, dapat pekerjaan baru yang lebih baik, yang menjanjikan, dan bahkan engkau bisa mengabdi, dan engkau bisa memuliakan nama Tuhan, jadi saksi, dan jadi berkat bagi perusahaan. Dalam nama Yesus, kau diberkati. Haleluya. Saat ini masing-masing kita, jika dengan segala pergumulan masalah yang kita butuhkan, yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu, mengingat waktu. Mari kita taruh tangan kita, dua-duanya di atas dada kita, dan berdoa berserah pada Tuhan, dan percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua umat Tuhan yang menaruh dua tangannya di atas dada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan hidup, apapun masalah yang sedang dihadapi, apapun segala kebutuhan, keperluan, kerinduan yang mereka belum terima sampai hari ini, saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Engkau akan bukakan jalan yang baru, jalan hidup, mujizat bagi mereka. Dan Engkau janjikan, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami percaya bersama-sama, dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan banyak orang akan mengirimkan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan buka jalan untuk hidup mereka mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan yang nyata. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang melakukan mujizat, Engkau dipermuliakan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri Tuhan acara All by Grace kali ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkati semua umat-Mu. Damai sejahtera dari Yesus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Oke, sampai di sini acara All by Grace kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Jumat mendatang. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Kasih karunia aku ada oleh anugerahnya, hormat kemuliaan bagi Dia. Ku terkagum, ku puji sembah Dia. Semua karena kasih karunia aku ada oleh anugerahnya, hormat kemuliaan bagi Dia. Ku terkagum, ku puji sembah Dia. Oh my grace.